Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ramdita Ordelia dengan NIM 22020566140 dari kelas IHD5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian hukum anti monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Hukum anti monopoli dalam konteks hak kekayaan intelektual adalah upaya untuk mengatur penggunaan hak eksklusif yang diberikan oleh HKI agar tidak disalahgunakan untuk merusak persaingan sehat di pasar. HKI di sini memberikan hak monopoli sementara kepada pemiliknya, sementara hukum anti monopoli bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan hak tersebut yang dapat mengakibatkan praktik anti persaingan seperti monopoli atau kartel. Hukum ini bertujuan untuk yang pertama, menjaga keseimbangan antara perlindungan inovasi melalui HKI dan kepentingan persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan hak eksklusif untuk tujuan yang merugikan konsumen atau pelaku pasar lainnya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai dasar hukum dari HKI itu sendiri, hukum anti monopoli. Baik, dasar hukum dari HKI sendiri yaitu yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Untuk dasar hukum dari hukum anti monopoli itu sendiri ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Lalu ada juga di Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan hubungan antara hukum anti monopoli dan HKI, di mana HKI dan hukum anti monopoli seringkali dipandang sebagai dua sisi yang bertentangan. Namun, keduanya memiliki tujuan yang dapat saling mendukung jika dikelola dengan baik. Kita akan membahas dalam perspektif pertama, yaitu mengenai potensi konfliknya, yang dimana dalam hal ini penyalahgunaan terhadap hak paten, di mana pemilik paten dapat menggunakan hak eksklusifnya untuk membatasi persaingan di pasar, seperti dalam praktek evergreening atau patent polling. Selanjutnya dalam penolakan lisensi, di mana pemegang HKI menolak memberikan lisensi kepada pesaing meskipun diperlukan untuk inovasi atau keberlanjutan produk. Lalu yang ketiga ada kesepakatan anti persaingan, yang dimana lisensi eksklusif atau perjanjian tertentu dapat membatasi akses pesaing ke pasar. Yang kedua, kita akan membahas mengenai keselarasan tujuannya, yang dimana HKI ini bertujuan untuk mendorong inovasi dengan memberikan insentif kepada pencipta. Dan juga hukum anti monopoli ini memastikan bahwa perlindungan HKI tidak digunakan untuk menciptakan hambatan yang merugikan pasar ataupun konsumen. Selanjutnya kita akan membahas mengenai harmonisasi hukum anti monopoli dan HKI, yang dimana harmonisasi antara hukum anti monopoli dan HKI sangat penting untuk menciptakan lingkungan usaha yang sehat dan inovatif, di mana terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama terhadap regulasi hukumnya, yang dimana mengatur penggunaan hak eksklusif agar tidak merugikan persaingan. Yang kedua ada penerapan lisensi wajib dalam kasus tertentu seperti penyalahgunaan hak eksklusif atau keadaan darurat. Untuk langkah selanjutnya yaitu dalam peran lembaga pengawas, yaitu terhadap KPPU atau Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini harus mengawasi praktik anti persaingan terkait HKI di pasar domestik. Yang kedua
dalam pengadilan, di mana hal ini menangani sengketa yang melibatkan pelanggaran hukum anti monopoli dan penyalahgunaan HKI. Lalu langkah ketiga yaitu dalam kerangka internasional, di mana TRIPS Agreement menyediakan pedoman untuk memastikan bahwa perlindungan HKI tidak melanggar prinsip dari perdagangan bebas dan adil. Yang kedua, dalam kerangka internasional yaitu mendorong kolaborasi internasional dalam mengatur hubungan antara HKI dan persaingan usaha. Lalu langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah edukasi dan kolaborasi. Contohnya seperti memberikan pemahaman kepada pelaku usaha tentang batasan dalam penggunaan hak eksklusif. Yang kedua, misalnya melibatkan lembaga HKI dan badan anti monopoli dalam perumusan kebijakan bersama. Jadi kesimpulannya, hukum anti monopoli dan HKI memiliki tujuan yang saling melengkapi untuk mendorong inovasi sekaligus menjaga persaingan usaha yang sehat. Harmonisasi antara keduanya digunakan untuk memastikan bahwa perlindungan HKI tidak digunakan secara berlebihan atau merugikan pasar. Dengan regulasi yang tepat, keseimbangan antara inovasi dan persaingan dapat tercapai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan konsumen. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.